Bab 55. Babun iza lam yutimmal imamu wa atamma man khalfahu. Lah ini babnya. Bab apabila imam tidak sempurna. Ini halus nih bahasanya nih ya. Bahasa Imam Bukhari ini halus. Wa atamma man khalfahu, sementara orang yang di belakangnya, makmumnya sholatnya sempurna. Itu judulnya nih. Bab apabila imam tidak sempurna sementara makmumnya sempurna. Ini halus bahasa. Kalau lihat hadisnya beda lagi ternyata. Bukan sempurna tidak sempurna. Nanti kita lihat hadisnya. Ini seperti kalau bab sebelumnya ya, bab ke-54, yaitu babu imamil abdi wal maula. Ya, bab imamnya seorang hamba sahaya atau mantan hamba sahaya. Nah, ternyata bukan soal status manusianya ya, di mana di zaman Rasulullah SAW masih berlaku ada gitu hamba sahaya. Bahkan beliau pun punya, Aisyah punya hamba sahaya. Ya, saat itu masih berlaku ya, di mana kan hamba sahaya itu nilainya setengah, mungkinlah sebutnya setengah manusia. Oleh Allah hamba sahaya ini termasuk yang dikecualikan dari wajib Jumat. Nah, tapi masalahnya kalau memang dia atau si hamba sahaya itulah gitunya yang dalam satu kondisi dia yang paling berhak, yang paling pantas menjadi imam, nah maka ya, boleh, berarti tidak ada masalah. Kalau sholat berjamaah imamnya itu seorang hamba sahaya atau mantan hamba sahaya. Mungkin ini sekarang agak sulit ya, agak sulit itu sekarang ini perbudakan bisa disebut sudah tidak ada. Nah, tapi yang sebelumnya nih ya, ini yang bab 53. Ini judulnya yang sekarang itu saya katakan ini Imam Bukhari ini halus bahasanya dengan seperti ini. Bab imamnya tidak sempurna sholatnya maksudnya ya, sementara makmumnya sempurna. Ini halus bahasanya seperti di bab 53. Babu ismi, bab berdosa. Man rafa'a ra'sahu qoblal imam, ya, yang bangkit dari sujud, dari ruku gitu ya, mendahului imam. Ini bahasanya halus dengan menyebut dosa sebetulnya. Babu ismi man rafa'a ra'sahu min qoblal imam, ya, berdosa orang yang bangkit mendahului imam. Dosa itu sebetulnya kan dari sesuatu yang haram. Ya, dosa itu dari sesuatu, hanya satu, dosa itu dari sesuatu yang haram. Meninggalkan yang wajib itu kan haram. Makanya berdosa kalau meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang ya, dengan keras gitu ya. Haram, sehingga berdosa. Imam Bukhari tidak menyebut haram tapi menyebutnya bab berdosa. Ini halus, yang tentunya kalau dosa itu berarti dari sesuatu yang dilarang dengan keras, hukumnya haram kalau berdosa, dan apabila dilakukan mendapatkan azab, siksa begitu ya. Yang meninggalkan yang wajib kan disiksa pasti, melakukan yang haram itu pasti disiksa, namanya berdosa. Kalau yang kemarin ya bab ke-53 dan kesimpulan tersebut diambil dari ancaman Nabi bagi orang yang
bangkit mendahului imam. Di dalam redaksi hadisnya Nabi mengancam, mengatakan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai. Ini ancaman keras bagi orang yang suka mendahului imam gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Disebutnya ini ancaman keras. Jadi hukumnya apa gitu kalau bicara hukum? Melakukan yang diancam dengan keras seperti itu. Artinya bagaimana kalau melakukan, yaitu bangkit mendahului imam. Imam Bukhari menyebut dosa, artinya itu haram. Nah sekarang ini halus juga nih bahasanya. Bab ke-55 ini ya, bab apabila imamnya tidak sempurna wa atamma man khalfahu, sementara yang di belakangnya yaitu makmum sholatnya sempurna. Kita baca dulu hadisnya nih ya, nanti kelihatan gitu ya. Ternyata bukan sempurna dan tidak sempurna yang dimaksud di sini. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Nah hadisnya sampai di situnya pendek nih hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalluna lakum, mereka akan mengerjakan sholat yang mengimami kalian. Fa in asabu, apabila mereka itu melakukan yang benar, falakum, maka sholat kalian itu sebetulnya ya, sholat kalian itu pahalanya untuk kalian. Walahum, dan pahala sholat mereka bagi mereka. Wa in akhtau, nah ternyatakan di sini nih hadisnya bukan sempurna tidak sempurna. Jika imam itu mengerjakan yang benar, maka itu bagi kalian dan bagi mereka gitu. Ini kalau terjemah harfiahnya ya. Apabila imam melakukan yang benar, maka itu bagi mereka dan bagi kalian, bagi makmum. Wa in akhtau, apabila imam itu melakukan kesalahan, apabila imamnya salah, fa lakum, maka bagi kalian tetap jadi pahala. Wa alaihim, dan bagi mereka menjadi dosa. Itu ya terjemah harfiahnya nih. Sekali lagi nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, mereka akan sholat mengimami kalian. Apabila mereka imamnya mengerjakan yang benar, sholatnya benar, maka itu bagi mereka dan bagi kalian. Wa in akhtau, apabila imamnya mengerjakan yang salah, falakum, maka bagi kalian tetap jadi pahala. Artinya makmum tidak kebagian yang salahnya ya, makmum tidak kebagian yang salahnya. Wa alaiha wa alaihim, ya, apabila imam mengerjakan yang salah, maka itu tetap jadi pahala buat kalian. Wa alaihim, dan itu menjadi dosa bagi mereka. Nah, ini kan kalau begini bukan sempurna dan tidak sempurna. Kalau walakum, bagi kalian tetap jadi pahala, wa alaihim, sementara bagi mereka itu menjadi dosa. Itu ya redaksi hadisnya.
Nah sekarang nih pembahasannya nih ya dari Ibnu Hajar al Asqalani. Fa in asobu falakum. Apa maksudnya yang tadi kalau terjemah harfiahnya, jika imamnya mengerjakan sholat dengan benar, falakum, maka sholat kalian atau pahala sholat kalian itu ya tetap saja tergantung sholat kalian. Nah jadi begini ya, ini sudah beberapa kali sebetulnya saya sampaikan, yang namanya sholat berjamaah itu kan sholat yang sama dikerjakan secara bersama. Ya, sholat yang sama dikerjakan secara bersama. Caranya, syariatnya, ketentuannya adalah dipimpin oleh satu orang, bukan masing-masing ya, bukan masing-masing. Satu sholat yang sama dikerjakan secara bersama, caranya adalah dipimpin oleh satu orang, ya sebutannya imam pemimpin, dan makmum artinya yang dipimpin. Seperti itu caranya sholat berjamaah, ada imamnya satu orang, dengan ketentuan secara umum bahwa imam ini memimpin mengerjakan sholat tersebut, di mana sholat si makmum ini berdasarkan atau tergantung kepada komando dari imam. Kan di bab sebelumnya ya, bahwa imam itu untuk diikuti ya, karena makmum ini itunya mengerjakan sholatnya itu berdasarkan komando dari imam sebagai pemimpin. Tapi meskipun demikian, bahwa makna yang hadis yang ini juga secara umum ya, hadis ini juga berlaku secara umum. Iza sholal abdu fa innahu yunaji robbahu. Ini mungkin yang kehilangan ya, orang Islam banyak yang kehilangan makna dari yang diterangkan di hadis ini nih. Apabila seorang hamba sedang sholat, iza sholal abdu, apabila seorang hamba sholat, fa innahu yunaji robbahu, sesungguhnya hakikatnya dia itu sedang berdialog dengan Tuhannya, berdialog dengan Allah. Apabila seseorang sedang sholat, hakikatnya dia itu sedang berdialog dengan Allah. Jadi meskipun sholatnya berjamaah, setiap individu baik imam ataupun makmumnya yang berjamaah itu harus merasakan hadis barusan. Benar sholatnya dikerjakan secara berjamaah, caranya, kaifiatnya, tata caranya gitu ya, dipimpin oleh satu orang. Ya benar, makmum ini sholatnya berdasarkan komando dari imam. Tapi hakikat sholat itu tidak hilang. Itu berlaku untuk individu. Setiap orang yang sholat harus merasakan bahwa dia itu sedang berdialog dengan Allah. Itu harus masing-masing bab eta nama. Ya, setiap orang itu harusnya mengetahui dan ya, memahami dan merasa, bahkan harus sampai terasa. Apabila sedang sholat itu sesungguhnya dia itu sedang ngobrol munajat, berdialog dengan Tuhannya. Ini yang saya katakan, ini orang Islam banyak yang kehilangan makna hakikat dari sholat, sehingga jangankan sampai bisa merasakan gitunya bahwa ketika sedang sholat itu hakikatnya sedang ngobrol, sedang berdialog, itu tidak hadir gitu. Ketika sedang sholat itu hanya sebatas melaksanakan kewajiban. Itunya hanya sebatas melaksanakan kewajiban, dalam arti kalau sudah dilakukan berarti kan kewajibannya sudah selesai, sudah terpenuhi. Kalau itu yang ada di dalam pikiran orang yang mengerjakan sholat, sulit untuk bersungguh-sungguh
sulitnya itu akan sulit didapatkan kesungguhan gitu di dalam mengerjakan sholatnya, karena dengan pemikiran pemahaman seperti tadi bahwa sholat ini kewajiban, kalau sudah dikerjakan berarti kewajiban itu sudah terpenuhi. Ini dengan mengerjakan sholat seburuk apapun, kalau sudah mengerjakan coba tanya sudah belum sholatnya, sudah berarti kewajibannya sudah terpenuhi. Nah itu yang menyebabkan sholat itu hanya sekedar ritual yang dikerjakan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ada kehilangan dia kehilangan makna hakikat dari sholat itu apa. Padahal itu redaksi, itu hadis Nabi, artinya yang menerangkan, bukan kesimpulan orang. Ya Rasulullah yang menyebutkan sholat itu seperti itu. Iza kanal abdu fis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seseorang sedang sholat, hakikatnya dia itu sedang berdialog dengan Tuhannya. Nah ini sama saja, apakah laki-laki atau perempuan lah sebutnya, apakah sholatnya sendirian ataupun jamaah. Kalau sholat sendirian misalnya kan ya ketika sholat sunat, tahiyatul masjid, rawatib, sholat malam kan sendirian. Atau sedang berjamaah, ini tetap harus dirasakan oleh masing-masing orang yang mengerjakan sholat. Ya meskipun ya sholatnya berjamaah. Nah ya kebetulan saja nih ya. Buka-buka hadis gitunya. Ini diantaranya seperti ini nih. Sebentar nih ya, ada hadis yang seperti ini nih. Mana nih? Mana tadi tehnya? Ini hadisnya itu diantara ciri kiamat. Ya, di antara ciri kiamat itu kalau ketika mau berjamaah itu tidak ada imam, sehingga si A menyuruh si B menyuruh si C menyuruh si D, kembali deh ke si A sih mungkin nama si G teh apa ya apabila sudah saling dorong untuk menjadi imam, kamu saja yang jadi imam, yang didorong nggak mau lagi, malah dia ke yang lain. Kamu itu diantara ciri kiamat kalau situasi masjid sudah seperti itu. Dan ternyata kan mayoritas yang seperti itu sekarang ya. Sebentar nih, mudah-mudahan redaksi hadisnya ketemu nih ya. Hadisnya itu tadi apa ya? Sebentar nih, lebar tuh hadisnya. Berarti ini ya harus diantisipasi, itu maksudnya ya. Alah, mana hadisnya yang tadi ini? Hari butuh tadi beri cirian, nulungi teh ciri nah deh. Kurang lebih gitu tah hadisnya tadinya sudah bisa ditemukan gitu hadisnya. Nah sekarang kembali lagi ke sini aja nih ya, itu tadi maka selewat gitu saya baca, ternyata ada hadis yang diantara ciri kiamat itu kalau di masjid itu gitunya siapa yang menjadi imam itu situasinya sudah seperti itu, sudah saling lempar gitulah ya, masing-masing tidak mau menjadi imam ya mendoronglah orang lain untuk menjadi imam. Ternyata yang ini juga nggak mau, dia dorong orang lain. Setengah jam kikituan wungkul teh sare embung salat teh jam sabaraha tuh ya teh tungtungna mau balik deui kan mimiti. Nah ini kata-kata ini nih ya yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadisnya, yaitu kata-kata fa'in asobu, jika imamnya melakukan yang benar, falakum maka bagi kalian, walahum juga bagi mereka.
Nah, maka jika imam mengerjakan yang benar, falakum sawabu solatikum. Nah, ini yang meskipun sholatnya berjamaah, tapi apa yang didapat oleh masing-masing tergantung kepada sholatnya masing-masing. Meskipun sholatnya berjamaah, tapi apa yang didapat oleh mereka yang berjamaah itu enggak akan sama. Contoh nyata, itu pernah juga saya sampaikan yang ini, Rasulullah SAW itu sholat berjamaah bersama para sahabat. Orang munafik juga ada ngikut ya, karena di zaman Rasulullah SAW kan ada kaum munafiknya, yaitu orang-orang kafirnya yang berpura-pura masuk Islam. Orang kafir yang berpura-pura masuk Islam, mereka kafir gitu hakikatnya. Mereka sholat berjamaah, Nabi SAW, para sahabat, kemudian kaum munafik. Nah, apa sama yang didapat oleh mereka gitu dengan sholat berjamaah itu sama enggak? Beda, karena sholat Rasulullah SAW itu selalu sempurna, sementara sholat yang dilakukan oleh selain Rasulullah SAW paling hebat itu hanya setengah dari nilai sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pahalanya juga anggaplah seperti itu. Andai Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat, pahalanya selalu sempurna, bulat pahalanya. Misalnya kalau satu sholat itu pahalanya 100, kalau Rasulullah SAW sholat pahalanya 100, sempurna, bulat, sempurna, tidak ada yang kurang. Tapi selain Rasulullah SAW mengerjakan sholat, paling besar itu hanya setengah dari nilai sholat Rasulullah SAW. Andai satu sholat pahalanya 100, Rasulullah SAW itu pahalanya 100. Tapi kalau selain Nabi pahalanya berapa? Paling besar setengahnya. Padahal sholatnya sama-sama kan, bareng, sholatnya berjamaah. Sholat yang sama dikerjakan secara bersama. Para sahabat paling hanya setengah dari nilai sholat Rasulullah SAW. Nah, kalau orang munafik bagaimana? Sholatnya bareng dengan Rasulullah SAW berjamaah. Nah, orang munafik dapat apa? Kalau bagi orang munafik dapat dosa, dia mengerjakan sholat karena sholatnya itu hanya kamuflase, sholatnya hanya untuk menutupi kekufuran mereka. Sholatnya karena Allah, bukan karena sesama manusia. Berarti kalau bukan karena Allah, pasti karena sesama manusia. Mereka bukan karena Allah seperti Nabi SAW dan para sahabat yang mengerjakan sholat karena Allah, itu maksudnya karena benar-benar taat kepada Allah. Allah memerintah sholat dan mereka taati perintah tersebut, dikerjakan sholatnya. Nah, kalau orang munafik mengerjakan sholatnya itu karena sesama manusia, karena ingin terlihat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, supaya kebohongan, kamuflase, kepura-puraan mereka itu tidak terbongkar. Artinya sholatnya ini karena manusia. Dapat apa kalau mengerjakan sholat dengan niat demikian? Dapat dosa mereka, padahal sholatnya bareng. Padahal sholatnya bersama-sama dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat, tapi yang didapat tidak sama. Ini saya kira contoh nyata nih ya, meskipun sholatnya berjamaah, tapi yang didapat oleh masing-masing individu yang berjamaah itu tidak sama. Kembali kepada sholat dirinya seperti apa. Kembali kepada sholat dirinya seperti apa, ya itulah yang akan didapat. Yang membedakan Rasulullah SAW dan para sahabat itu kalau pelaksanaan secara kaifiat, saya kira para sahabat gak akan ada yang berbeda.
takbirnya, angkat tangannya, menyimpan tangannya, rukunya, sujudnya gitu ya. Sholat para sahabat itu pasti sama dengan sholat, kaifiat sholat Rasulullah SAW. Tapi nilai ternyata yang paling hebat saja hanya dapat setengahnya, itu dari khusyuknya, dari iman dan yakinnya kepada Allah. Itu yang khusyuknya, keimanan, keyakinan Rasulullah kepada Allah, itu yang tidak akan ada yang bisa menyamai. Itu yang tidak ada yang bisa menyamainya. Keimanan, keyakinan itu, khusyuknya Rasulullah SAW itu tidak akan ada yang bisa menyamai. Ya logikanya gampang sebetulnya. Kalau Rasulullah SAW itu demikian karena surga dan neraka saja sudah diperlihatkan, piraku tuh yakin keneh wae atuh. Surga dan neraka itu sudah diperlihatkan kepada Rasulullah. Ku mau nggak yakin bagaimana? Para sahabat yakin dengan surga dan neraka, iya, tapi kan baru sebatas berita, tidak melihat seperti Rasulullah SAW ini yang pasti pasti akan beda lah gitunya, pasti tidak akan pernah sama antara Rasulullah SAW dengan para sahabat dengan umatnya gitu secara keseluruhan. Nah maka di sini ya, kalau imam mengerjakan yang benar yaitu untuk dirinya, walakum, dan juga untuk kalian sebagai makmum. Tapi kata-kata ini asobu wa akhtau. Yang saya katakan tadi, Imam Bukhari ini judulnya terlalu halus gitu ya. Imam Bukhari memberikan judul apabila imam tidak sempurna sementara makmumnya sempurna. Hadisnya ini bukan sempurna dan tidak sempurna, tapi asobu, imamnya mengerjakan dengan benar sholatnya, maka itu bagi dirinya juga bagi makmum. Wa in akhtau, bukan tidak sempurna, imamnya melakukan yang salah. Nah sekarang muncul pertanyaan, yang salah apanya? Itu yang salah dari imam itu apanya? Nah ternyata Ibnu Hajar al-Asqalani itu ya, dengan hadis ini yang oleh Imam Bukhari-nya disimpan di dalam bab ini, Ibnu Hajar al-Asqalani ini menerangkan bahwa annal murada bil isobati huna isobatul waqti, bahwa yang benar yang dilakukan oleh imamnya itu benar gitu. Ini benar dalam hal apanya? Yang dimaksud benar di sini adalah benar urusan waktu mengerjakannya. Kebetulan kan belum jauh nih ya pembahasannya dengan yang hari Selasa tentang Kitabul Adab. Kalau yang terakhir kemarin ya, kemarin dosa, hari Selasa kemarin dosa itu kan babnya tidak boleh berjihad, tidak boleh seseorang ikut berperang tanpa seizin dari orang tuanya gitu kan. Itu kan yang bab kemarin. Ini sebagai penjelas, ini menafsirkan hadis sebelumnya yang menerangkan tentang urutan amal terbaik. Di mana yang pertama Rasulullah menyebut amal terbaik itu adalah sholat pada waktunya. Ini amal terbaiknya, sholat pada waktunya. Urutan keduanya adalah berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Ketiga baru itu berperang. Karena urutannya demikian kan, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, yang dia ingin gitu, Rasulullah boleh saya ikut berperang? Kemudian Rasulullah bertanya, kamu masih punya orang tua nggak? Iya.
pulang gitu kan. Rasulullah mau memerintahkan pulang, minta izin dulu kepada ibu bapak kamu. Ada juga hadis yang lain pulang, birrul walidain dulu berarti. Nah, amal pertama itu adalah as-sholatu fi awali waktiha, ada li waktiha, pada waktunya ada. Tapi yang aneh nih, ada yang aneh sebetulnya ya dari beberapa yang dari beberapa obrolan pembicaraan. Hadis ini kan sholat di awal waktu, di hadisnya kan dibandingkan dengan birrul walidain, kemudian di bawahnya jihad fisabilillah. Itu kan hadisnya ditanya amal terbaik adalah sholat di awal waktu, setelah itu birrul walidain, setelah itu jihad fisabilillah. Ada yang aneh itu sholat amal terbaik, amal paling utama, amal terpenting itu adalah sholat di awal waktu, dibandingkannya dengan sholat di tengah waktu dan di akhir waktu. Kenapa jadi dibandingkannya ke sesama sholat yang di awal dan di tengah? Karena di hadis itu sholat di awal waktu sebagai amal paling utama itu dibandingkannya dengan birrul walidain. Dan ini pikiran muncul dari mana? Kalau sholat di awal waktu itu amal terbaik itu dibandingkan dengan sholat lagi yang di tengah dan di awal dan di akhir waktu. Sementara redaksi hadisnya membandingkan sholat di awal waktu itu dengan birrul walidain. Dan itu muncul dari mana itu pikiran kalau jadinya sholat di awal waktu itu keutamaan lebih utama dibandingkan dengan di awal dan di tengah, padahal hadisnya menyebutkan sholat di awal waktu paling utama itu dibandingkan dengan, ya makanya ini yang dibandingkan dengan di awal di akhir ini muncul dari mana? Ini aneh, kenapa jadi bandingannya ke sana? Ya, kenapa dibandingkannya jadi dengan yang di tengah dan di akhir? Apa ada gitu hadis yang menerangkan demikian? Karena Rasulullah menyebutkan paling utama di awal waktu itu dibandingkan dengan birrul walidain, dengan amal lain, bukan dengan sesama sholat. Nah, kalau dengan sesama sholat nih, kalau dengan sesama sholat yang mana? Yang di awal dan berarti gitunya. Kalau di awal waktu dibandingkan dengan sesama sholat yang di awal dan di tengah. Ayeuna ya pembahasanana. Yang dimaksud dengan imam berbuat salah itu salah tentang apanya ini? Yaitu annal murada bil isobati huna, apabila imam itu berbuat yang benar, yang dimaksud di hadis ini isobatul waqti, yaitu benar soal waktunya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Ya, hadisnya diriwayatkan melalui An-Nasai, melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, la'allakum tudrikuna aqwaman yusalluna sholata li ghairi waqtiha. Nah, kita pelan-pelan nanti di sini nih ya. La'allakum tudrakuna aqwaman yusalluna sholata li ghairi waqtiha fa iza adraktumuhum fasallu fi buyutikum fil waqti summa sallu ma'ahum waj'aluha subhatan. Ya, demikiannya redaksi hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, mungkin kalian akan mengalami la'allakum tudrikuna, mungkin kalian akan mengalami, akan mendapati aqwamannya banyak kaum yusalluna sholata li ghairi waqtiha. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita pelan-pelan di kata-kata yang ini. Mungkin kalian akan mendapati, akan menemukan banyak kaum yusalluna sholata li ghairi waqtiha, kaum-kaum yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya.
yusalluna sholata, mengerjakan sholat, li goiri waktiha, bukan pada waktunya. Jam sabaraha bukan pada waktunya, itu jam berapa sih? Apa sholat subuhnya jam 8, sholat zuhurnya setengah 4, asarnya setengah 7, maghribnya jam 8, isyanya jam 2 pagi? Apa yang seperti itu? Katakanlah ya sholat yang disebut sholat bukan waktunya. Mungkin kalian, sekali ini ya redaksi hadisnya ya, mungkin kalian akan mendapati nih, akan teralami itunya. Rasulullah kan bicara kepada para sahabat, mungkin kalian akan mendapati, akan mengalami, menemukan banyak kaum yusalluna sholata li goiri waktiha, di mana mereka itu mengerjakan sholat itu bukan pada waktunya. Coba mau diartikan bagaimana? Apakah mereka mengerjakan sholatnya ini setelah habis waktu atau bukan? Ya, makanya saya katakan, apa ini maksudnya bahwa kaum-kaum ini sholat subuhnya setengah 8, zuhurnya jam 4, asarnya setengah 7, maghribnya jam 8, isyanya jam 2 pagi. Semuanya sudah di luar, maksudnya kan itu semuanya sudah di luar waktu, sudah habis kan waktunya. Kalau sholat zuhur habis waktunya kapan? Ketika masuk asar, berarti waktu zuhur sudah habis. Nah ini apakah mungkin kalian akan mengalami, menemukan, mendapati banyak kaum yang yusalluna sholata li goiri waktiha, sholatnya itu bukan pada waktunya. Nah ini mau diartikan bagaimana? Makanya saya katakan gitu ya, coba ini mau diartikan bagaimana kata-kata yang ada di hadis ini? Apa mau seperti barusan, semua sholatnya itu li goiri waktiha, bukan pada waktunya? Berarti zuhur jam berapa? Kalau diartikan bukan pada waktunya, itu sudah bukan pada waktu yang ditetapkan oleh Allah, nya rentang waktunya kan. Begitu masuk zuhur asar, berarti waktu zuhur sudah habis. Apa mau diartikan demikian? Yang dimaksud di hadis ini bahwa sholatnya itu di luar waktu yang ditetapkan oleh Allah. Ya sekali lagi seperti barusan kan, sholat subuhnya setengah 8 ke jam 8, sholat subuhnya jam 7. Dan sengaja, padahal dari subuh ketika waktunya masih ada, mereka itu ada, tidak tidur. Beda lagi dengan yang ketiduran, kan ada dalil tersendirinya kalau bagi yang ketiduran. Ini tidak, tapi memang sengaja mereka ini mengerjakan sholatnya di luar waktu. Mustahil maksud hadis ini maknanya demikian. Jadi yang disebut sholat bukan pada waktunya itu yang mana? Yang sengaja di tengah atau di akhir, kenapa tidak di awal? Oh, kemarin juga sudahnya saya sampaikannya hadisnya yang bahwa akan ada kaum-kaum mereka itu yang bahasanya ada yang mematikan sholat, yaitu mengakhirkan sholat. Rasulullah kepada Abu Dzar kemarinnya, kalau nggak salahnya, Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, apa yang akan kamu lakukan jika kamu hidup bersama kaum-kaum yang demikian, yaitu mereka yang mematikan sholat. Seperti apa yang disebut mematikan sholat? Mengakhirkan sholat. Abu Bakar kan malah balik bertanya, apa yang harus saya lakukan kalau mengalami demikian? Kamu tetap kerjakan sholat pada waktunya. Kalaupun kemudian kamu mendapati mereka mengerjakan sholat yang diakhirkan kan, yang dimaksud ikut lagi bersama mereka sholat lagi, bagi kamu jadi pahala sunat. Nah, itu yang disebut li goiri waktiha, bukan di awal, itu sudah bukan waktunya. Kenapa kalau begitu Allah memberi spare waktu? Misalnya kalau zuhur sampai jam 3, kalau belum masuk asar kan masih waktu zuhur. Boleh nggak sholat bukan di awal waktu? Kejadian kan Rasulullah SAW itu
ketika sedang safar, begitu masuk waktu zuhur seperti biasanya, seperti ketika sedang tidak safar, Bilal azan. Kan muazin Rasulullah SAW itu kan Bilal. Jadi biasanya kesehariannya gitu ya, kalau masuk waktu sholat Bilal azan. Memang waktunya azan di situ. Begitu masuk waktu sholat maka azan. Seperti perintah Rasulullah SAW kepada ini Malik, ya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Malik bin Al-Huwairis yang datang dari daerah yang agak jauh lah gitunya, datang kepada Rasulullah mencari ilmu. Mereka kemudian mondok di asrama. Setelah 20 hari Rasulullah sudah bisa membaca wajah mereka, gestur mereka, tingkah laku mereka. Ini sudah ingin pulang nih, sudah kangen keluarga gitu ya. Nah, Rasulullah sudah tahu. Kemudian Rasulullah memerintahkan, ya silahkan pulang dulu gitulah. Sapal cek Nabi tiburunan. Tina yunagilah, Nabi sudah bisa melihatnya. Nah, sebelum mereka pulang, Nabi kan memberi wejangan. Jika datang waktu sholat, maka azan salah seorang dari kalian. Itu kan wejangan Nabi, apabila datang waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Azan salah seorang di antara kalian, kemudian sholat secara berjamaah, dan yang menjadi imam itu adalah yang paling tua gitunya. Ini nasihat Rasulullah kepada Malik bin Al-Huwairis dan kawan-kawan yang datang dari daerah yang sama. Oleh Rasulullah dianggap ilmunya sama karena belajarnya kan bareng. Maka Rasulullah langsung mengatakan yang paling tua yang menjadi imam. Nah, seperti itu biasanya yang terjadi di Masjid Nabawi. Apabila datang waktu sholat, Bilal azan, mau zuhur, asar, maghrib, isya, kecuali subuh. Muazin azan subuh itu adalah Ibnu Umi Maktum di zaman Rasulullah SAW. Nah, ketika sedang safar, ya Bilal seperti itu biasanya, datang waktu sholat pasti azan. Nah, pada satu safar ini safar yang dilakukan pada waktu musim panas, puncak musim panas. Kalau Bilal mau mengerjakan seperti biasanya, masuk zuhur Bilal mau azan, kemudian oleh Rasulullah dilarang, anggaplah abridu bisolat. Ternyata jangan dulu azan, biar cuacanya agak dingin dulu. Tidak jadi, Bilal mau azan. Kemudian beberapa lama, kalau kita pakai jam lah gitunya, anggaplah azan jam 12 zuhur. Ketika mau azan, Rasulullah mencegahnya, jangan dulu azan, biar cuacanya agak dingin dulu. Tidak jadi. Kemudian jam 1 mungkin lah, Bilal mau azan lagi, yang kedua kalinya berarti kan sekarang nih. Bilal mau azan lagi, oleh Rasulullah dicegah lagi, jangan dulu, biarkan agak dingin dulu cuacanya. Tidak jadi. Kemudian jam 2 Bilal mau azan, dilarang lagi sampai 3 kali ini. Jam 12, jam 1, jam 2. 3 kali ya di dalam hadisnya. Jangan dulu, biar. Alasannya abridu bisolati zuhri, dinginkanlah sholat zuhur itu dalam cuaca yang panas, berarti ini ya. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam, karena panas yang keras, panas yang terik itu bagian dari jilatan api neraka. Jam 2 mau azan, dihentikan lagi, dicegah lagi. Akhirnya Bilal hampir tidak azan. Setelah cukup waktunya, Rasulullah memerintahkan, ayo Bilal sekarang kalau mau azan. Ternyata ini sudah dekat ke waktu asar. Boleh nggak hadis ini dijadikan dalil untuk sholat itu di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh? Benar nggak dengan hadis ini? Kalau disimpulkan demikian, tuh Rasulullah juga sholatnya di akhir. Kalau mau begitu saya katakan jeng azana tapi sekalian.
Tapi jeung azananya kalau mau sholat zuhur jam 2:30 jeung azanna tas 2:30 tah. Bilal kan mau azan di awal. Dan kalau hadis ini kan ada alasan karena Bilal sebetulnya kan mau mengerjakan seperti biasanya. Azan zuhur jam berapa? Tengah hari Bilal mau azan, hanya dicegah saat itu ada alasan. Nah, ini diantaranya mengapa Allah memberi waktu zuhur sampai waktu asar. Kalau kondisi demikian masih ada waktu untuk mendinginkan cuaca, mendinginkan udara. Meskipun cuacanya sangat panas, kalau di dalam masjid panas nggak? Bilal azan biasa di masjid, sholat zuhur azannya jam 12 tengah hari. Ini sedang safar. Ya, safar di gurun mau berteduh di mana? Diperkirakan sholatnya juga nggak bener kalau berdiri, nanti sujudnya itu di atas padang pasir yang panas. Ada alasan kan mengapa saat itu Rasulullah tidak sholat di awal. Kalau Bilal seperti biasanya dia mau azan ketika masuk waktu zuhur. Alasannya biar cuacanya dingin dulu. Fa inna syiddatal hari min faihi jahannam, karena kerasnya panasnya, teriknya panas itu bagian dari jilatan api neraka. Ada alasan mengapa tidak di awal. Itu jadi maksudnya bahwa ada alasan mengapa tidak di awal. Indikasinya apa? Asalnya Bilal mau azan di awal waktu seperti biasanya. Tapi diundur bukan hanya sholat berjamaahnya dengan azannya. Ketika mau azan dicegah, mau azan lagi dicegah, mau azan lagi dicegah. Bilal hampir tidak azan. Ketika mendekati waktu asar baru Rasulullah yang memerintah, silahkan sok Bilal tah ayeuna sok azan mah. Artinya saat itu cuacanya sudah dingin ya, seperti yang dimaksudkan abridu bi sholati zuhri, dinginkan saja dulu gitunya untuk sholat zuhur atau kalau mau mengerjakan sholat zuhur. Nah, kalau di Masjid Nabawi nggak pernah begitu, biasa musim panas di luar panas, sementara di dalam masjid kan teduhnya. Itu kejadiannya ketika sedang safar. Nah ini nih, kembali ke ini hadis An-Nasai ini berdasarkan. Jadi benar dan salah di sini masalah waktu ternyata. Yang dimaksud imamnya benar dan imamnya salah ini urusan waktunya. Ya, dalilnya adalah hadis riwayat An-Nasai yang barusan. Mungkin kalian akan menemukan banyak kaum yusalluna sholata li ghairi waqtiha. Nah ini kata-kata ininya yang mengusik lah gitunya. Kamu akan mendapati banyak kaum yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Nah pertanyaan yang dimaksud bukan pada waktunya menurut redaksi hadis ini itu seperti apa? Ya, yang disebut bukan pada waktunya menurut hadis ini seperti apa? Apakah mengerjakan sholatnya itu bukan pada waktunya? Nah, kumaha urang bebas pun gitu mah. Allah sudah menetapkan waktunya, tapi mereka mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Apakah ini jadi sampai habis waktu sholatnya? Kan bukan seperti itu, tapi mereka tidak sholat pada waktunya itu ketika datang waktu sholatnya. Nah eta waktu mengerjakan sholat itu di situ. Waktu mengerjakan sholat itu adalah ketika waktunya. Saya kira logikanya kan gampang ya. Kan ada jadwalnya sekarang, zuhur jam berapa? Tuh 11.50. Jadi kalau sampai kepada 11.50 itu waktunya apa? Ya waktunya salat zuhur, berarti zuhur itu jam 11.50. Berarti kalau ketika jam itu sampai kepada 11.50 itu waktunya apa? Dahar. Lieur. Ih, depan eta waktuna zuhur. Sok gara air kalau sekarang zuhur jam berapa? Kan gitu pertanyaan tanya.
Zuhur jam berapa? 11.50. Ari salat setengah 3 atuh nyajang naon nyakeun kitu. Hari asar jam sabaraha ayeuna? 15-10 menit. Itu hari asar air migawena setengah genap. Kumaha itu? Nah lanjutannya di hadis ini ya. Nah seperti itu barusannya, karena redaksi hadisnya demikian, kemungkin kamu akan mendapati banyak kaum yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Fa iza adroktumuhum, jika kamu kejadian itunya mendapati bersama mereka, fasollu fi buyutikum fil wakti, sholat saja kamu di rumah kamu pada waktunya. Summa sallu ma'ahum wa ja'aluha subhatan, kemudian ikut lagi sholat bersama mereka, padahal sudah kan tadinya sholatlah kamu pada waktunya, yaitu di awal waktu, berarti ketika datang waktu sholat itu waktunya mengerjakan sholat. Jika kamu mendapati mereka, fasallu fi buyutikum fil wakti, sholatlah kalian di rumah kalian pada waktunya. Summa sallu ma'ahum, kemudian sholat lagi bersama mereka. Waj'aluha subhatan, jadikanlah sholat kamu bersama mereka itu sebagai sholat sunat. Kalau bagi mereka itu sholat wajib. Ta'tanu akhtau, imamnya yang seperti itu, imamnya melakukan kesalahan. Ini yang disebut dengan fa'in asobu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Ini ya, jadi maksudnya kata-kata fa'in asobu itu adalah fa'in asobul wakta, apabila itu mereka benar dalam hal waktunya. Wa in akhtau itu wa in akhtaul wakta, apabila mereka mengerjakannya pada waktu yang salah. Falakum yakni sholata allati fil wakti, maka bagi kamu tetap mendapatkan pahala yang pokok, itu adalah sholat yang kamu kerjakan pada waktunya. Yang pokoknya yang wajib adalah kamu akan mendapatkan dari sholat kamu, padahal kamu sendirian tapi kamu di awal waktu, karena yang lainnya salah waktunya, maka kamu akan mendapatkan pahala sholat kamu. Apabila kamu mendapati mereka sholat ikut, lumayan dapat pahala tambahan. Berarti kan lumayan gitu kan, bagi mereka itu kamu akan mendapat pahala tambahan. Satu ya dalilnya ya, itu hadis riwayat An-Nasai. Kemudian satu lagi nih hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Ya, hadisnya riwayat Ibnu Hibban melalui Abu Hurairah juga. Jadi mana hadis ini ya hadis ininya lebih jelas lagi nih ya, menerangkan atau apa sih maksud Imam Bukhari dengan judul. Kalau judulnya saya katakan halus, Imam Bukhari mah imamnya tidak sempurna sementara makmumnya sempurna, padahal hadisnya bukan sempurna tidak sempurna, ini salah dan benar hadisnya. Kan asobu wa akhtau, ma asobu itu asoba yusibu itu benar, kalau akhtau yukhtiu salah, al khoto itu salah. Nah ini hadisnya riwayat Ibnu Hibban seperti ini. Yakunu aqwamun yusalluna sholata, akan datang, akan ada. Yakunu aqwamun, akan ada satu kaum yusalluna sholata, mengerjakan sholat. Fa'in atamu falakum walahum, jika mereka itu sholatnya benar, sholatnya sempurna. Tetap di sini kaitannya ini soal waktunya nih ya. Apabila mereka sholatnya sempurna, maka ya pahalanya bagi mereka sempurna, benar. Bagi kamu sebagai makmumnya juga benar. Apabila itunya sholat itu dikerjakan pada
waktu yang benar. Nah, kemudian satu lagi hadisnya riwayat Abu Dawud nih. Fa in sallu sholata li waqtiha wa atabur ruku'a was sujuda fahiya lakum wa lahum. Apabila mereka itu sholat pada waktunya, mereka menyempurnakan ruku dan sujudnya, fahiya lakum wa lahum, maka sholat imam itu bagi kamu dan bagi kalian. Nah, dengan tadi satu hadis riwayat Ahmadnya, dua riwayat Ibnu Hibban, kemudian satu lagi riwayat Abu Daud. Ya, saya juga sudah periksa nih hadis-hadisnya di sini nih ya. Ini yang di riwayat An-Nasa'i-nya, mungkin kalian akan menjumpai satu kaum mengerjakan sholat tidak pada waktunya. Jika kalian mendapati mereka, sholatlah kalian, tetaplah kalian sholat pada waktunya. Kemudian apabila kalian mendapati mereka mengerjakan sholat, ikutlah sholat bersama mereka, dan itu bagi kamu menjadi mendapatkan pahala sunat. Kemudian yang di ini cari yang terlengitan di hadis riwayat Ahmad denu. Sebentar nih mau sugar aya keneh di riwayat Ahmad denu tadi teh. Kurang lebih terjemahnya sama ya, mungkin kalian akan mendapatinya bertemu bersama dengan kaum yang melakukan sholat bukan pada waktunya. Bila kalian mendapati kaum yang demikian, sholatlah kalian di rumah pada waktu yang kalian sudah tahu. Ini kalau redaksi hadisnya, faiza adroktumuhum, jika kalian mendapati kaum yang demikian, fasollu fi buyutikum fil waqtil lazi ta'rifuna, sholatlah, tetaplah kalian sholat pada waktunya yang sudah kalian ketahui. Summa sallu ma'ahum, kemudian jadi dua kali sholatnya. Apabila kalian mendapati mereka mengerjakan sholat, sallu ma'ahum, ikutlah sholat bersama mereka. Waj'aluha subhatan, dan sholat kamu itu menjadi sunat, atau kamu mendapatkan pahala sholat sunat. Artinya ini mengerjakan sholat dua kali, berarti yang pertama adalah sendirian, anggaplahnya, karena semuanya itu sebutannya tadinya ini sholat bukan pada waktunya, sholat sendirian. Ini sholat yang wajib, ini sholat wajib dikerjakan sendiri. Tapi kalau kemudian kamu mendapati mereka sholat, ikut berjamaah bersama mereka, bagi kamu itu jadi pahala sunat. Ada hal lain berarti, nah berarti ini sholatnya dua kali. Sementara kalau sengaja sholat itu dikerjakan dua kali, tiga kali atau lebih, atau mengulangi mengerjakan sholat yang sama secara sengaja, itu tidak boleh. Kalau ada alasan seperti ini ya jelasnya, seperti juga yang ini nih diantaranya, ketika ada seseorang yang masuk masjid, tadinya mau sholat berjamaah tapi kesiangan, bahkan kesiangannya itu sholat berjamaahnya ini sudah selesai. Ketika Rasulullah SAW melihat orang itu mau mengerjakan sholat, Rasulullah memberikan penawaran kepada para sahabat yang sudah mengerjakan, siapa yang mau bersodakoh kepada orang itu? Ya, siapa yang mau bersodakoh kepada orang itu? Yaitu temani, biar sholatnya jadi berjamaah. Ternyata saat itu yang soal beramal soleh mau pasti Abu Bakar yang lebih dulu. Hal seperti ini tidak akan terlewatkan oleh Abu Bakar. Saya Rasulullah, iya silahkan. Kemudian sholatlah dua orang nih berjamaah, tidak seluruhnya ikut sholat. Saat itu Rasulullah menawarkan siapa yang mau menemani bersodakoh kepada orang itu, untuk menemaninya sholat, sehingga sholat orang itu jadi
berjamaah. Rasulullah angkat tangan, saya Rasulullah, iya lakukan. Kemudian mereka sholat berjamaah. Misalnya ini sholat zuhur, padahal Abu Bakar kan sudah sholat zuhurnya, tapi Abu Bakar sholat berjamaah, dengan itu sholat zuhur. Nilai sholatnya sholat zuhur bagi orang yang baru datang itu, iya itu memang sholat wajib, sholat zuhur. Tapi bagi Abu Bakar sholat yang kedua kali ini itu pahalanya menjadi pahala sunat. Abu Bakar dapat pahala sholat sunat zuhur. Zuhur jadi sunatnya ya, karena yang wajibnya sudah tidak jadi wajib dua-duanya. Artinya ada gitu ya, terjadi satu orang mengerjakan sholat wajibnya lebih dari satu kali kalau ada alasan. Kalau sengaja hayong keneh beres sholat zuhur teh, saya masih pingin sholat zuhur, ingin dapat pahala, misalnya ingin dapat pahala lagi sholat zuhur, tidak boleh. Dan contoh orang yang mengerjakan sholat wajib dua kali bukan hanya Abu Bakar yang tadi, ada juga sahabat yang dia ini imam tetap di daerahnya, di masjid daerahnya, dia ikut berjamaah bersama Nabi dan dia berpesan kepada jamaah di masjid di daerahnya, jangan dulu sholat berjamaah, saya mau ikut dulu berjamaah bersama Nabi, nanti saya kembali, saya akan mengimami kalian. Mereka nunggu. Jadi sahabat ini ikut berjamaah dulu bersama Rasulullah SAW, kemudian setelah selesai buru-buru pulang ke daerahnya, pulang artinya tidak terlalu jauh nih ya. Kemudian ya pulanglah ke masjid di daerahnya, lalu mengimami karena dia ini imam di masjidnya. Nah itu juga ada yang demikian. Contohnya satu orang mengerjakan sholat wajibnya lebih dari satu kali, tapi bukan artinya boleh dikerjakan secara bebas dengan alasan hayong keneh, dengan alasan ingin lebih banyak dapat pahala, atau sholat zuhur dari jam 12 sampai jam 3 bisa berulang-ulang puluhan kali. Ya kalau begitu kan sholat zuhur kan waktunya cukup panjang. Sholat zuhur, beres zuhur, sholat apa? Zuhur lagi berarti. Beres luka dua, terus zuhur lagi. Kalau boleh, sahabat saya kira banyak yang melakukan. Para sahabat sangat antusias dengan pahala. Ya, para sahabat itu sangat antusiasnya, sangat ingin itu mendapatkan banyak pahala. Tapi kan ketentuannya sudah dikerjakan satu kali berarti sudah. Kecuali karena ada alasan-alasan tertentu. Nah kembali lagi ke sini nih ya. Nah maka sebetulnya yang dimaksud atamma imam sholatnya sempurna bukan, ternyata ini menurut hadis-hadis yang dimuat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ini satu keurusan waktu, dan ini bukan sempurna tidak sempurna, tapi ini salah dan benar, dengan catatan mereka itu waktunya salah, sholatnya tetap sah, karena memang meskipun disebutkan bukan sholat pada waktunya, bukan artinya sampai keluar batas waktu yang sudah ditetapkan. Ya, kemarin-kemarinnya sudah saya sampaikan, yaitu hadis yang tadi antara dialog antara Rasulullah SAW dan Abu Dzar. Ya, Rasulullah bertanya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu hidup di tengah-tengah kaum yang suka mematikan atau mengakhirkan sholat? Nah itu kan bukan sampai keluar waktu, tapi masih pada waktu yang Allah tetapkan gitu ya, yaitu kalau zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3, tapi dikerjakannya di akhir. Di bab ini makanya pembahasannya kalau soal waktu awal, tengah, dan akhir. Benar gak kalau sholat di akhir waktu? Hadis yang tadinya antara dialog antara Rasulullah SAW dan dan Abu Dzar itu kan disebutnya mengakhirkan sholat itu sama dengan mematikan.
mematikan sholat. Artinya berarti ini ya, kalau sholat itu tidak pada waktunya, sama dengan itu waktunya teh di awal waktu harus ada alasan. Pernah nggak Rasulullah sholat tidak di awal waktu? Pernah. Sholat apa? Zuhur yang tadi contohnya. Karena ada alasan, yaitu mendinginkan dulu cuacanya. Kemudian satu lagi ini alasannya, artinya ada dalil nih ya, yaitu yang iza qudima asya'u ahadikum fabla'u biha, apabila makanan sudah disiapkan maka dahulukanlah makan. Artinya kan tidak di awal waktu, malah lebih mendahulukan makan. Itu juga kan baru-baru ini kan pembahasannya, mengapa Rasulullah memerintahkan lebih mendahulukan makan. Itu hakikatnya menjaga nilai sholat, menjaga nilai sholat. Itu kalau ya anggaplah ini secara logikanya, kalau makanan sudah siap, sudah tersaji, apalagi sudah tercium, sholat dulu, mal bener sholat nage. Justru ini supaya sholat, nilai sholatnya itu benar-benar terjaga, lebih baik makan dulu, bukan lebih mengutamakan makan. Tapi kan ini juga jadi alasan mengapa tidak sholat di awal waktu, karena Rasulullah yang memerintah sudah dahulukan saja makan. Ini juga berarti ada alasan kenapa tidak di awal waktu, karena makanan sudah dihidangkan. Perlu nggak ada hadis seperti itu? Perlu nggak ada hadis seperti itu? Dahulukan makan, perlu nggak? Kalau sholat itu bebas, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, nggak akan ada hadis yang dahulukan saja makan. Apa biasanya setengah tilu? Kalau mau atuh, bener nggak? Ini logika sih ya. Kenapa sampai ada hadis seperti itu? Apabila makanan sudah disiapkan, qomat dibacakan, makan. Rasulullah menganjurkan itu kan, makan dulu. Ini alasannya dari Rasulullah SAW gitu ya, melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kalau kondisinya demikian, dahulukan makan. Nah kalau sholat itu mau di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Apa Rasulullah perlu menyabdakan demikian? Kalau ini berlaku umum, di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh, pilihan bebas lah gitu ya. Tiba-tiba ketika ada makanan dia mengatakan, tuh kan Rasul juga memerintahkan dahulukan makan. Biasanya setengah tilu cik orang tidak ngomong gitu segala. Mungkin jumpi kasabeleun nama. Tuh kan makan dulu. Biasa nage sare heula maneh mah. Itu kan alasan-alasan itu mengapa tidak di awal waktu. Dia itulah waktunya mengerjakan sholat. Nah maka yang ini dari hadis-hadis tadi yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani kan, satu riwayat An-Nasa'i, dua riwayat Ibnu Hibban, kemudian riwayat Abu Daud nih ya, yaitu fa'in shollu sholatanya, apabila mereka mengerjakan sholat li waktiha wa atamur ruku'a wa atamus sujuda, maka sholat mereka itu bagi mereka dan bagi kalian. Tapi jika mereka, ini kan hadis riwayat Bukhari-nya tadi seperti itu ya redaksi hadisnya. Rasulullah SAW menyabdakan mereka akan mengimami kalian, akan mengimami sholatnya, mengimami kalian mengerjakan sholat. Fa'in asobu falakum walahum, apabila benar maka itu bagi kalian dan bagi mereka. Wa in akhtau, maka jika mereka salah maka bagi kalian tetap saja pahala sholat kalian, dan itu alaihim, bagi mereka itu menjadi dosa. Nah, ternyata benar dan salah di sini ini masalah waktunya. Fa in asobul wakta, jika waktu mengerjakannya benar. Fa in akhtaul wakta, jika waktu mengerjakannya salah, yaitu as-sholata allati fil falakum, maka bagi kamu adalah, jadi dua nukianya. Jika kaum itu mengakhirkan sholat, seperti yang Rasulullah perintahkan kepada Abu Dzar, kamu tetap sholat di awal waktu,
eta yang bagi kamu salat kamu teh. Kamu akan mendapatkan gitunya dengan salat kamu yang kamu kerjakan di awal waktu, tapi bagi mereka itu adalah dosa. Kalau kamu ikut lagi, kamu akan mendapat pahala sunat. Ini yang bagi kamu adalah sholat kamu, yang mana yang dikerjakan di awal waktu, kamu akan dapat pahala. Sementara mereka mengerjakan yang di akhir waktu itu adalah dosa bagi mereka. Dan kalau kamu ikut lagi dengan mereka, lumayan sebutlah mendapatkan tambahan pahala sunat. Nah, kemudian sedikit lagi nih tambahan nih ya. Di dalam hadis ini atau hadis ini juga menjadi dalil ala anahu idza shalla biqaumin muhdisin annahu tasihu sholatul ma'mumina wa alaihi li'adatu. Ya, hadis ini juga menjadi dalil apabila sholat bersama kaum yang melakukan bid'ah, imamnya gitunya, imamnya ahli bid'ah gitu ya. Nah, di antara kesimpulannya, apabila imamnya banyak mengerjakan bid'ah, maka tasihu sholatul ma'mumin, maka sholat makmumnya yang tidak bid'ah itu sah. Wa alaihil i'adatu, nah bagi imamnya maka ya yang salah itu imamnya, bahkan harus diulang gitunya. Kalau disebut isinya sholatnya harus diulang karena sholat yang dikerjakan itu banyak bid'ahnya. Nah, kemudian yang terakhir nih, wa qadallal hadisu ala anna khoto'al imami la yu'siru fi sihati sholatil ma'mumina iza asoba. Hadis ini menunjukkan bahwa kesalahan imam tidak berpengaruh apapun. Kesalahan yang dilakukan oleh imam, terutama waktu, kan tadi kan sebetulnya yang di sini kesalahan yang dilakukan oleh imam itu tidak berpengaruh apapun terhadap kesahan sholat makmum apabila makmumnya mengerjakan yang benar. Makanya kembali kepada yang tadi, meskipun sholatnya berjamaah, tetap saja sholat itu sebetulnya urusan individu antara dirinya dengan Allah. Itu tadi kan ya saya awali demikian kan, bahwa hakikat setiap apabila seorang hamba sedang sholat, hakikatnya dia itu sedang bermunajat, berdialog dengan Tuhannya masing-masing, meskipun sholatnya berjamaah. Nah, ini yang terakhir nih ya, hadis ini menunjukkan bahwa kesalahan imam itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap kesahan atau atas sah tidaknya sholat makmum selama makmumnya mengerjakan yang benar. Nah, itulah sampai di situ tanya. Nah, maka ya yang terakhirnya, meskipun sholatnya berjamaah, tetap saja apa yang didapat oleh semua orang yang mengerjakan sholat secara berjamaah itu akan kembali kepada sholatnya masing-masing. Ya, apa yang akan didapatnya oleh orang yang mengerjakan sholat secara berjamaah kembali kepada sholatnya masing-masing. Jadi tidak dipukul rata, ini berjamaah semuanya berarti dapat pahala yang sama semuanya karena ini sholatnya berjamaah. Nabi dengan orang munafik masa sama? Padahal kan sholatnya berjamaah. Rasulullah imamnya, makmumnya itu ada para sahabat dan ada orang munafik yang juga ikut, beda yang didapat oleh mereka. Ya berarti sholat, ya gitulah kesimpulannya ya, bahwa pahala, anggaplah pahala sholat yang didapat itu sesuai dengan sholatnya masing-masing. Tapi ini terutama nih ya, catatan pokoknya dalam bab ini adalah ya, Imam Bukhari halus bahasanya, imamnya tidak sempurna sementara makmumnya sholatnya sempurna. Padahal di sini soal waktu sebetulnya. Waktu yang benar itu kapan, waktu yang tidak benar itu kapan. Ya udah lo tuh jam 21
Berat ternyatanya ya teh apa namanya hadis kalau sudah dijelaskannya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini ditempatkan di dalam bab seperti ini oleh Imam Bukhari, nah maksudnya seperti apa. Ternyata menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani kan demikian, bahwa yang dimaksud benar dan salah di sini adalah urusan waktunya terutama. Adapun pelaksanaan secara individu, pelaksanaan individu mereka yang ikut berjamaahnya, itu urusan urusan masing-masing dengan Allah ya. Makanya tadi kan ya apa yang didapat oleh seseorang dari sholatnya itu ya tergantung sholatnya masing-masing berarti. Karena hakikatnya seperti yang tadi, semua orang yang sholat itu sebetulnya dia sedang berdialog langsung dengan Tuhannya, baik sholatnya sendirian ataupun berjamaah.